Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Pendamping dan adik-adik, teman-teman SMA se-Sulawesi Selatan yang selalu membanggakan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat bersama dengan kami di Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Oke, ini grafik tentang realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja dari tahun 2013 sampai tahun 2021. Oke, sekarang teman-teman lihat di grafik ini juga itu ada dua jenis variabelnya ya. Ada investasi dan ada penyerapan tenaga kerja. Yang investasi itu yang warna pinknya, kemudian yang penyerapan tenaga kerja itu yang warna hijau. Nah, sekarang kita coba lihat soalnya teman-teman. Pernyataan yang paling sesuai berdasarkan grafik tersebut adalah alfa. Pada tahun 2020, persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja lebih rendah daripada persentase peningkatan realisasi investasi. Di option A itu hanya prioritasnya adalah tahun 2020. Berarti kita fokusnya itu hanya tahun 2020. Apakah peningkatan tenaga kerja lebih besar dibanding investasinya? Nah, yang mana yang menjadi pembanding, dia lebih besar atau lebih kecil? Kita lihat di tahun sebelumnya, di tahun 2019. Nah, untuk melihat bagaimana persentasi peningkatan atau penurunannya itu kita lihat. Kalau misalkan di tahun 2020 untuk investasinya kita dapat bahwa besar di grafik itu adalah 826,3 di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2019 itu 809,6 dibagi dengan tahun sebelumnya. Jadi teman-teman jangan membagi kalau misalkan mau menghitung persentasenya itu adalah yang ditanyakan dibagi dengan tahun sebelumnya, ditanyakan dikurangi tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, di tahun 2020 itu 826,3, kemudian di tahun 2019 809,6. Hasil pengurangannya itu dibagi dengan 809,6 kali 100%, maka hasilnya itu adalah 2,06%. Itu kalau misalkan dia di bagian investasinya, realisasi investasi. Terus bagaimana kalau misalkan di penyerapan tenaga kerja? Untuk penyerapan tenaga kerja, nah kita lihat bahwa di tahun 2020 itu nilainya itu adalah 1,16. Kemudian di tahun 2019 itu 1,03. Ini teman-teman bisa dilihat di grafik ya. Kalau di penyerapan tenaga kerja, ini 1,16, kemudian ini adalah 1,03. Kemudian kita kurangi terus dibagi dengan tahun 2019 atau tahun sebelumnya, dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya itu diperoleh 12,62%. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat dong, ternyata yang lebih besar itu adalah tenaga kerja lebih besar daripada investasi. Karena di A mengatakan bahwa tenaga kerja lebih rendah, maka ini salah. Kita tidak bisa jadikan dia jawaban benar. Kemudian bagian B, pada tahun 2021 realisasi investasi mengalami penurunan. Teman-teman lihat di grafik, ada enggak tahun 2021? Oke, 2021 itu adalah Januari sampai Juni, sedangkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Andaikan di grafik dia menampilkan dari Januari sampai Desember, itu kita bisa jadikan patokan ya. Kita bisa tahu apakah memang realisasinya itu mengalami penurunan. Nah, ini tidak bisa kita tentukan. Kenapa? Karena dia belum tercapai 1 tahun, baru 6 bulan atau setengah tahun. Maka ini juga salah. Kemudian C, penurunan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2021. Oke, kita lihat pada tahun 2021 apakah dia yang tertinggi. Kalau seperti ini berarti kita harus hitung semuanya mulai dari tahun penurunannya dari 2013 ke 2014, kemudian 14 ke 15, 16, 17 sampai di tahun 2021. Tapi teman-teman, ini lagi-lagi tahun 2021 kita belum bisa menentukan apakah dia menurun atau dia meningkat. Berarti ini juga kita tidak bisa dianggap jawaban yang benar. Kemudian D,
perubahan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2014. Apakah betul? Nah, kita lihat. Untuk melihat tahun 2014, berarti teman-teman harus tahu dong berapa perbandingan setiap tahunnya. Nah, sekarang kita lihat. Dari tahun 2020 di sini itu 0,13. 2019 0,07. Di tahun 2018 itu 0,22. Bagaimana cara hitungnya ini? Teman-teman lihat lagi ya. Kalau misalkan kita yang ditanyakan dikurangi dengan tahun sebelumnya supaya kita tahu apakah dia setiap tahun meningkat atau dia menurun. Jadi kalau kita mau melihat peningkatan di 2020 itu 2020 dikurang 2019. Begitupun dengan 2019. Kalau 2019 dikurangi dengan 2018 dan seterusnya. Sehingga dari sini itu kita bisa lihat ternyata yang paling besar itu terjadi di 2014. Yaitu yang nilainya 0,40, ya kan? Nah, maka jawabannya itu yang benar adalah delta. Penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2014 sesuai dengan hitungan per grafiknya atau per tahunnya. Kenapa salah? Karena investasi akan selalu meningkat setiap tahunnya. Kita bisa lihat dari grafik ini teman-teman. Ketika dari tahun 2020 ke 2021 itu belum tentu kita pastikan ya, karena 2021 itu belum tuntas tahunnya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah delta. Bisa dipahami teman-teman untuk soal grafik ini? Kalau teman-teman yang tidak dipahami, teman-teman bisa bertanya di kolom chat ya untuk penyelesaian soal-soal diagram grafik batang atau diagram garisnya. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya.